Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Jitu Solution. Kali ini kita akan membahas ini ya. Ini padi hibrida Segara Anak, varietas terbaru. Saya juga masih coba ini. Usianya 22 hari. Kemarin saya tanam itu ini satu malai per lubang ya. Istilahnya satu butir, satu biji per lubang tanam. Saya tanam satu. Nah, ini segini hasilnya. Anakannya ya mungkin mau 10 kali ya. Karena deskripsinya itu dia katanya anakannya banyak. Jadi saya coba ini. Karena ini kan lahan darat bukan rawa. Ini dulu ladang ya. Kebun dulu, itu kebun ini. Nah, ini masih ada gumukan di sini. Bukan rawa, ini dulu adalah kebun. Dulu pernah tanami karet, dirubah jadi sawah. Lahannya luas sekitar 4.300 meter, setengah hektar kurang. Ini untuk review padinya, sebenarnya ini dikatakan menyaingi Mapan 05 ya, tapi secara fakta di lapangan anakannya banyak. Kalau dibanding jenis padi inbrida pada umumnya, ini banyak terus terang, karena dia kan hibrida dan keunggulannya anakannya banyak. Di deskripsinya begitu. Cuma kalau dibandingkan Mapan, sedikit di bawah Mapan, karena seharusnya kalau Mapan pada usia 22 hari seperti ini dia udah rata segini seharusnya. Udah pecah begini seharusnya dia. Sedangkan ini enggak. Nah, itu masih ada yang jarang-jarang. Masih sedikit di bawah Mapan 05 ya untuk peranakannya. Tapi saya bilang ini oke lah. Karena saya kemarin tanam satu malai ya, satu biji per lubangnya itu. Untuk umur segini sih udah termasuk oke. Anakannya emang bisa dibilang banyak ya, cepat beranaknya. Kenapa saya ngejar ngomong-ngomong bagian anak ya, karena ini darat bukan rawa. Kalau ditanami padi inbrida atau padi varietas biasa kayak Ciherang, Inpari dan yang lain selain hibrida sekelas Mapan, itu dia tumbuhnya itu kurang ya, anakannya kurang, karena ini tanahnya masih bisa dibilang bercampur pasir, masih gembur gitu, nggak mau lengket kayak tanah di sawah gitu, nggak mau dia. Terus cepat padat karena dia tanahnya berpasir ya, strukturnya itu berpasir, cepat padat jadinya. Makanya anakan padi kalau ditanam di anakan padi biasa-biasa yang ditanam di sini itu kurang. Jadi saya cari opsi padi hibrida. Kemarin kenapa nggak saya tanam Mapan, karena pas saya mau beli itu Mapan lagi susah. Di toko-toko, di kios masih sedikit, dan harganya masih digoreng-goreng alias masih mahal sekali ya. Kemarin saya beli ini di online ya, dari teman di Jawa. Harganya sama ongkir sekitar 140.000 per kilo. 140.000 per kilo ya. Sudah sampai rumah, sampai di tempat saya. Habis benihnya itu 3 kilo. Seharusnya kalau persemaiannya bagus 3 kilo itu bisa setengah hektar sih seharusnya. Cuma ini kemarin pas 3 kilo itu pas untuk lahan sekitar 4.300 meter ini ya. Karena persemaian saya bermasalah, yaitu lahan semainya keras. Jadi akarnya itu tidak mau, akar bibitnya ya, saat saya sebar masih berkecambah itu akarnya itu tidak mau menusuk ya, nggak mau nembus tanah gitu. Jadi nggak mau lengket di tanah. Ditambah
ditambah dia kena hujan, jadi begitu mau tumbuh ke atas udah mau keluar kena hujan dia malah roboh lagi sampai udah daunnya udah keluar ya, tapi masih mengambang karena akarnya nggak menempel, jadi banyak yang mati begitu teman-teman. Nah ini tuh anakan padinya ya. Kalau ini sih yang sedang ya, ini ya saya coba hitung 1 2 3 4 5 6 7. Kalau yang besar-besar sekitar 8 lah ini. Tapi untuk yang sampai yang kecil-kecil ini udah sampai 10 kecil ini. Tapi ini ya di bawah 10. Tapi kalau yang subur yang gede-gede itu udah ada kali 10 tuh. Kalau mapan dia menangnya malah ini daunnya ini tinggi lebar, jadi dia cepat nutupnya. Nah ini bagian jalur-jalurnya ini kalau mapan dia kan cepat nutup karena daun dan batangnya itu tinggi besar, jadi cepat nutup. Kalau ini bisa dibilang daunnya ini lebar, cuma daunnya ini tinggi lebar, tapi nah ini batangnya ini dia pendek. Nah kalau mapan ininya tinggi, ini mapan ini tinggi nih, ini tinggi. Nah jadi daunnya di atas, jadi dia cepat nutup. Untuk opsi kedua selain mapan oke lah ini kalau dibilang ya, sementara kurang tahu nanti hasilnya, karena terus terang padi ini belum banyak reviewnya ya. Saya cari di Google, saya cari di YouTube, masih sangat jarang sekali. Dan kata penjualnya pun ini masih baru dan masih dalam tahap pengembangan. Untuk lahan luas sekitar 4.300 meter ini saya sudah aplikasi pupuk baru sekali ya, saat umur 10 hari itu saya aplikasi sekitar 75 kilo, satu sak urea, satu sak 50 kilo ya, dan setengah sak atau 25 kilo NPK. Nah ini terus terang saja ya, kenapa ini padinya sangat sehat dan hijau, karena ini dia pakai pupuk kandang. Kalau nggak pakai pupuk kandang sebelumnya ya, kalau saya nggak pakai pupuk kandang nggak sebagus ini perkembangannya. Kalau dipupuk baru sekali ya, ini kan terus terang baru sekali, tapi perkembangannya bisa dibilang luar biasa kalau menurut saya, karena saya sudah biasa kerja di sini. Kalau untuk di lahan ini udah bagus, karena biasanya tanpa kohe dia nggak bisa begini. Bisa begini cuma kan pupuknya mesti banyak, pupuk kimianya. Ini terus terang pupuk kimianya baru 75 kilo aja, hijaunya itu awet bener ya, karena kemarin saya pakai kohe kambing di sini lumayan banyak, karena untuk merubah tanah yang berpasir itu biar subur ya. Karena ini kan kemarin itu di ekskavator tanahnya itu diratakan, ada yang digali, jadi tanah yang subur itu kadang udah kegeser ke sana, ke yang ke bawah karena ditarik-tarikan di ekskavator. Jadi ya tanahnya yang subur dibawa ke bawah. Nah ini juga saya mau jelaskan, ini saya aplikasi herbisida atau pembeku Konsil ya, Konsil. Nah ini tuh kohenya, tuh kambing ini waktu bajak sampai ke pinggir-pinggir. Nah ini aplikasi Konsil di lahan saya ini sampai umur sekarang ya 22 hari. Walaupun begitu dia aman dari gulma ya, walaupun ada paling 1-2 ya. Kalau ini tanpa Konsil, waduh,
nyerah kalau untuk buat matun atau buat ngoret itu ya. Nah, ini di sini tempat tanah yang sangat keras, kalau kata saya keras, terus cepat padat, air juga mau diem. Nah, lihat aja nih, di sini kering, harusnya di sana aja airnya masih menggenang, di sini nggak bisa menggenang air. Paling kalau saya kasih air dari sibel, yaitu dari sumur bor di sana, kalau saya airi ini bertahan paling cuma sampai 3 hari, dia kering lagi. Nggak bisa tahan lama airnya karena lahannya masih berpasir ya, masih berpasir, jadi tanahnya airnya itu nggak mau tertahan di atas lama karena tanahnya masih berongga-rongga, itu pasir itu ya, nggak mau lengket, nggak mau nutup rapat, jadi ya beginilah. Terus ini juga tanahnya yang subur-suburnya sudah habis, udah dibawa ke bawah kan, karena pakai ekskavator digali. Jadi ini sisanya yang tanahnya yang jelek-jelek istilahnya, yang di atas ini. Nah, ini lihat aja tuh gulmanya, rumputnya aman. Pakai konsil, saya aplikasi itu sekitar sebelum pupuk ya, sekitar umur seminggu sampai 10 hari setelah tanam itu saya konsil dulu. Masih mecek-mecek begini kan, saya spray pakai konsil. Terus setelah 2 hari saya airi, setelah itu baru saya pupuk. Untuk konsil, dosis dan penjelasan sudah ada saya ada videonya juga ya, silakan dilihat. Nah, untuk lebih detail saya jelaskan kembali untuk masalah herbisida atau pembeku konsil. Itu yang 100 ml untuk lahan setengah hektar ya. Dosisnya 2 tutup kemasan untuk tangki 15 atau 20 liter, itu tergantung aplikasi. Tergantung aplikasi banyaknya tangki per spray per hektar atau per setengah hektarnya. Jadi misalkan 100 ml itu untuk setengah hektar, tinggal kita bagi, misalnya untuk herbisida konsil 100 ml itu isinya sekitar 7 tutup ya, 7 tutup lebih, 8 lah mungkin, 8 tutup. Nah, itu sekarang kita bagi aja, misalnya setengah hektar spray 4 tangki, jadi kita gunakan 2 tutup. Kalau mau lebih kurang, misalnya 3 tangki atau 2 tangki setengah hektar itu bisa. Misalnya 2 tangki setengah hektar kan berarti 4 tutup ya, 4 tutup per tangki. Jadi tinggal dibagi aja, pokoknya untuk setengah hektar itu 100 ml. Nah, untuk cara aplikasi macam-macam ya, tergantung kondisi di lapangan. Misalnya rumput sudah tumbuh, airnya macak-macak, silakan dispray secara merata. Atau kalau mau gampang, setelah tanam kalau airnya masih rata, bisa dispray ya, spray aja pakai spray steam ya, yang lonjong itu, yang satu lubang memanjang itu aplikasi nggak perlu rata, air nyemprot keong aja dari pinggir ke tengah sekali aja udah cukup kalau lahannya tergenang air merata. Tapi kalau rumputnya udah tumbuh, lahannya macak-macak, itu harus dispray secara merata ya. Nah, itu untuk masalah konsil. Keunggulan yang kedua untuk konsil itu, dibanding ada pembeku lain, itu konsil itu dia bisa membunuh gulma yang sudah tumbuh. Nah, misalkan untuk pembanding itu ada pembeku anti-G. Anti-G itu dia murni pembeku, tidak bisa
tidak bisa mematikan gulma yang sudah tumbuh. Dia aplikasi maksimal 5 hari setelah tanam. Itu kalau anti-G ya. Kalau konsil saya senangnya rumput yang sudah tumbuh walaupun kecil mati. Nah, kalau anti-G baru pecah dari biji aja, kata penyuluhnya itu, kata orang lapangannya, baru bijinya baru pecah gitu aja, itu rumputnya udah nggak mati, beku juga nggak, katanya nggak bisa, udah pecah itu nggak mati. Jadi saya lebih pilih pakai konsil. Terus terang untuk rekan-rekan juga silakan berbagi pengalaman untuk masalah herbisida. Lebih baik pencegahan ya, kalau menurut saya lebih baik pakai pembeku itu yang ampuh lah istilahnya, daripada kita harus nanti spray rumput kadang nggak mati apa gimana gitu kan ya. Mending pakai yang ampuh sekalian, biar sekali dikasih oke itu kan kayak ini. Nah, ini ada masalah juga ya kemarin, karena ini lahannya cepat kering, dan ini juga cepat kering, jadi pinggir-pinggir galengan ini, nah ini gak ada tanamannya karena dimakan orang-orang. Makan orang-orang, saya aplikasi sejenis puradan, kurang efektif dicampur pupuk itu kurang efektif. Kemarin saya pakai, nah ini ada yang mati banyak, saya mau sulam, benihnya udah habis gak ada yang pakai sulam lagi, jadi biarin aja lah, biarpun kosong begini gak ada rumput. Terakhir kemarin untuk orang-orang saya pakai Alika saya kasih 1 tutup setengah, 1 tangki, saya kocorkan di galengan ya, di pinggir-pinggir galengan ini saya kocor, saya spray pakai spuyer yang 4 itu, tapi saya nggak embun, saya setel dia biar mengocor itu airnya, dan ya malah hasilnya lebih bagus itu ketimbang saya pakai sejenis puradan atau regen tabur itu ya. Nah ini terus apalagi teman-teman, kalau insek kemarin saya pakai sisa-sisa obat dari cabai, karena kemarin saya tanam cabai di sana, di bawah itu, di bawah lahan ini saya tanam cabai itu, saya pakai Demolis sama Dagger itu, saya pakai sisa-sisanya, tapi di luar ekspektasi ya, karena prediksi saya dan teman-teman yang lain di sini juga sudah ada yang pakai apa namanya, pupuk kompos kohe, diaplikasikan pada lahan persawahan, pertumbuhan padinya katanya emang bagus, tetapi rumputnya katanya banyak, dan yang kedua itu masalah inseknya banyak, karena ini ya, daun padi ini di video sama di aslinya beda ya. Nah, untuk aslinya ini di lapangan, di lokasi aslinya ini hijaunya benar-benar hijau teman-teman, hijau gelap. Nah, kalau di video ini dia hijaunya hijau terang ya, saya juga maklum lah HP-nya mungkin ya. Nah, ini hijau sekali ya, karena menurut teman-teman yang lain itu di sini para petani bilang kalau pakai kohe hati-hati sama ulat, karena posisi unsur haranya di bawah itu, nitrogen segala macamnya terpenuhi, dia tumbuh subur, daunnya itu muda terus ya, karena ininya bagus daunnya, dia disenangi ulat katanya. Tapi ya ini bersyukur saya sekali saya teman-teman, padinya tumbuh sangat sehat, tidak ada hama yang sangat mengganggu ya, tidak ada
yang terlalu serius serangannya. Paling walaupun ada 1 atau 2, ini rata-rata emang saya bilang oke lah, hampir 99%. Kalau ulat saya lihat hampir nggak ada loh. Ini untuk perbandingan, saya tanam di area sawah ya, di rawa. Di sana di rawa itu saya tanam padi ini juga setengah hektar, bareng tanamnya itu di rawa. Tanam juga sama satu-satu, tapi perkembangannya jauh lebih bagus ini teman-teman, karena mungkin ini pakai kohe dan airnya teratur. Sedangkan di rawa kemarin sempat kebanjiran, baru tanam itu usia sekitar seminggu kalau nggak salah, dihajar hujan sangat deras ya, terus airnya gede sekali, kelihatan cuma pucuk-pucuknya aja. Terus sekarang perkembangannya kurang ya, paling yang di sawah itu ya baru-baru segini lah. Nah ini baru sedikit segini kalau di sawah, yang di rawa itu. Kalau di sini kan udah sampai begini bu. Cukup puas ya saya melihat perkembangan padi ini ya, untuk padi Segara Anak. Nah sementara ya, untuk sementara dilihat dari pertumbuhannya saya cukup puas. Kalau untuk hasil, next kita bikin video lagi gimana perkembangannya sampai hasilnya bagaimana. Masih saya akan lanjut dan pantau terus. Saya akan share nanti. Kalau hasilnya bagus, tentu akan sangat diminati oleh banyak rekan-rekan petani sekalian, karena ya keunggulan padi hibrida itu adalah perawatannya enak, terus untungnya banyak sih ya. Antara kita cabut bibitnya sedikit, bawa bibitnya sedikit, tanamnya cepat ya, cuma paling kalah di harga benih ya. Misalnya kalau benih biasa itu inbrida sekitar 80 sampai 100 ya, kalau yang inbrida yang kemasan 5 kilo. Kalau hibrida itu kan rata-rata di atas 150 lah, paling enggak itu kayak mapan itu kan untuk 1/4. Kalau inbrida sekitar 100.000 untuk 1/4 juga yang 5 kilo. Tapi secara perawatan kita aplikasi semai itu kan lebih untung ya. Lahan semai kita sedikit, cabutnya kita sedikit, bawahnya kita sedikit, jadi nggak perlu banyak-banyak. Sebetulnya ya kalau sekelas mapan itu kan 1 kilo aja sebenarnya cukup untuk lahan 1/4 ya, kalau tumbuhnya merata ya. Bisa dibilang 80 ke atas lah, 85 sampai 90% aja masih cukup lah untuk lahan 1/4 sebenarnya. Karena ini kemarin pertumbuhannya di persemaian terganggu, jadi ya 3 kilo cukup untuk lahan seperti ini aja, sekitar 4.400 meter, 4.300an. Kalau yang di rawa itu boros saya tadi kemarin pakai bibit, karena saya semainya itu di darat, di lahan kering. Saya sebar 4 kilo, tapi dia jadinya kecil-kecil karena saya sebar di darat dan tempatnya itu rimbun di bawah pohon, jadi kecil-kecil jadinya. Kalau tumbuhnya sih rata sekitar 80% lebih. Perkembangannya juga bagus, cuman ya begitu kecil-kecil. Padahal udah jarang saya sebarnya itu, nggak rapat, saya sebar agak jarang. Saya udah ada videonya juga kemarin. Jadinya kecil-kecil batangnya, jadi boros ya. Ditanam satu nggak kelihatan, ditambah kemarin ada air, wadah saya banyak sulam kemarin yang di rawa. Tapi untungnya yang ini mantap teman-teman kalau saya lihat ini. Walaupun saya agak kecewa ya, karena posisi tanah udah sekarang ditambah kohe sangat subur begini, tapi karena kehabisan bibit ya, jadi ya yang di pinggir-pinggir begini
pinggir-pinggir galengan. Nah, tapi yang untungnya ini pinggir galengan cuma ini aja nih, ini aja yang dicari orang-orang. Saya mau sulam nggak ada benihnya lagi, nggak ada bibitnya. Kalau yang lain sih ya syukur lah, bagus. Nah ini kalau lahan lahan cetakan ya, dari yang kebun, tadinya kebun jadi sawah. Nah begini dia bertingkat-tingkat. Saya mau ratakan jadi satu, itu biayanya pasti mahal ya kalau pakai ekskavator. Terus yang kemarin ini tuh cuma jadi 2 tingkat seharusnya. Waktu di eksa itu, yang itu ya, yang itu sama ini tadinya rata. Cuman setelah di air itu, wah ternyata kok malah sangat mereng sini. Jadi di sana dipakai galengan lagi, terus dicangkul ya, pakai cangkul, naikin yang di bawah sini, naikin ke atas sana, naikin pakai bajak juga. Lama proses ini, sekitar setahun itu baru rata. Terus karena ditarik-tarik begini kan, yang tadinya itu sama ini rata, itu sama ini rata kan, terus yang itu ditarik ke sini. Nah yang di situ itu tanahnya habis, tinggal cadas-cadas. Kemarin ya, sebelum tanam ini baru saya servis lagi pakai ekskavator kayak ini ya. Ini cadas. Nah ini kan karena tanah yang ini kan dibawa ke sana, tarik ke sana, tarik ke sana. Jadi yang di sini habis, yang di sini ini habis, sisa cadas. Nah kemarin saya servis lagi yang ini di jalurnya ini dikeruk lagi pakai ekskavator, sama yang itu juga dikeruk. Cadas-cadasnya dibuang, ada yang cuma dibiarin. Kalau ini dibiarin ya, kemarin cuma dikeruk dalam aja, dia agak dalemin biar bisa diolah. Ini bawahnya cadasnya segitu-segitu. Ada yang saya ambil, ada yang enggak. Yang gede-gede saya ambil sih, saya bawa ke pinggir-pinggir sana. Tuh cadas-cadas itu yang putih-putih. Jadi sekarang syukur sudah rata. Kemarin ini cadas nih, kemarin ini nggak bisa ditanami, bisa pun cuma cepet kering karena cadas. Ini juga kemarin juga cadas. Tapi saya sekarang bersyukur ini hasilnya, wah bisa rata. Bukan hasilnya sih, perkembangannya itu oke, karena tanahnya sudah rata ya, nggak ada cadas lagi. Saya sangat puas ya. Nah ini kalau mapan ya isinya 4, seharusnya segini ya. Cuma karena ini di lahan darat, saya nggak berani isi 4. Kadang sudah pasti perbedaan dengan di rawa itu berbeda. Kalau di rawa pasti anaknya emang lebih banyak. Cuma kalau ini darat, nggak berani saya isi 4 karena nggak mungkin bisa rapat. Jadi saya isi 5. Isi 5 maksudnya isi 5 lubang per jalur ini. Ini kan isinya 5. Ini rencana mungkin besok atau kapan saya akan pupuk lagi dalam waktu dekat ya. 1-2 hari lagi saya akan pupuk, karena ini usia 22 hari. Ya 25 hari saya akan pupuk kedua. Nanti 35 hari atau 40 hari saya akan pupuk yang terakhir, karena ini usianya sekitar 85 sampai 90 hari. Beda sama mapan ya. Mapan itu usianya 100, paling cepat 100 hari panen, paling cepat. Rata-rata 110 sampai 115 lah. Rata-rata. Jadi dia untuk proses beranaknya itu lama. Kalau ini cepat. Jadi saya ngejarnya itu pemupukan tahap pertumbuhannya saya percepat ya. Takutnya nanti keburu masa pertumbuhannya keburu lewat. Jadi saya pupuk secepat mungkin untuk masa pertumbuhannya. Jadi 25 hari saya pupuk lagi lah.
besok ya, paling besok atau lusa lah. Nah yang di rawa tadi malah saya udah pupuk lagi yang kedua, karena melihat perkembangannya kurang tidak seperti ini ya, agak kurang karena efek airnya terlalu banyak. Nah itu kan di rawa, namanya alam, kita nggak bisa prediksi di rawa. Jadi saya pupuk lagi tadi karena takutnya pertumbuhannya tidak terkejar, tidak maksimal di masa pertumbuhan. Takutnya anaknya kurang banyak, nanti nggak mau rapet, jadi saya pupuk lagi tadi. Kalau di rawa itu saya aplikasi pupuk tadi itu 1 kintal, 1 sak urea, 1 sak NPK Ponska ya, 1 sak 50 kilo, jadi saya pakai 2, itu jadi 1 kintal. Saya tabur untuk lahan setengah hektar. Untuk tahun 2024 pupuk sulit ya lur ya. Saya kemarin beli pupuk aja itu akhir 2023, akhir tahun ya. Jadi sebelum tahun baru itu kebetulan ada pupuk ya, banyak, bisa dibilang banyak ya. Cuma karena posisi keuangan lagi susah, banyak orang yang nggak beli, ditambah pikirnya belum butuh jadi belum beli. Jadi kemarin kebetulan saya juga ada uang, saya kebetulan belilah, dapat. Jadi ya syukur juga, saya sekarang masih belum kekurangan pupuk. Tapi setelah berakhir tahun 2023 sampai 2024, di sini kemarin pengajuan pembelian pupuk ke Gapoktan itu, RDKK itu pengajuannya awal tahun ya, akhir tahun, bahkan akhir tahun itu baru pengajuan untuk pembelian. Itu sempat keluar cuma 1 kali ya, 1 tahap, satu tahap itu dapatnya cuma sedikit-sedikit ya, dibagi sama rekan-rekan yang lain. Setelah itu nggak ada lagi keluar, sampai sekarang belum ada keluar. Nah itu kan rekan-rekan yang lain baru dapat sedikit, sampai sekarang masih bingung, kesulitan dapat pupuk. Mungkin pemerintah masih sibuk ngurusin pemilu kali ya, jadi masalah pupuk ini segala macam belum diurus sama pemerintah. Ini gimana ini? Tapi untuk stok saat ini masih aman ya. Mungkin stok untuk nanti, kalau saya juga nanti untuk masa generatif, masa pembuahan ya, itu stoknya masih kurang. Kalau sementara untuk masa pertumbuhan masih cukup lah. Jadi ya bersyukur lah ya. Nah ini teman-teman, lahan kering bebas gulma. Tuh kondisi tanah ini, banyak koinya yang belum hancur ya, tapi sebagian udah, karena udah terbantu sama mikroba atau binatang-binatang kecil, cacing-cacing itu banyak sekali, cepet dihancurin. Nanti teman-teman, rekan-rekan yang mau berbagi informasi, mau bertanya tentang masalah padi, masalah obat, bisa chat di komentar. Untuk berbagi informasi atau yang lain silahkan chat, atau yang mau request, mau bertanya tentang insek atau apa, nanti bisa saya jelaskan atau buatkan saya videonya. Sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut. Mungkin nanti akan saya buatkan review padinya ya, yang di rawa sedikit kurang, tidak seperti ini pertumbuhannya. Nah ini banyak sekali sih sebenarnya, ada yang perlu disulam, cuma saya karena kehabisan bibit nggak saya sulam.
Oke teman-teman, sampai jumpa di next video lagi ya. Salam petani sejahtera.